Mohon maaf sekali, kalau bicara jujur, akhir-akhir ini kita di Aceh ini lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting, Pak. Bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan dalam satu riwayatnya? Apa yang diajarkan Imam Al-Ghazali saat itu? Imam Al-Ghazali berkata, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin kita orang Islam jangan sampai gagal di dunia. Bayangkan, luar biasa ajaran Islam. Sebisa mungkin jangan sampai kita orang Islam ini gagal di dunia. Tapi kalaupun kita masih gagal di dunia, jangan khawatir Bapak Ibu abang-abang saya. Kita kan masih punya akhirat. Betul apa betul? Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya, Pak. Ayo, kan kalau mau bicara jujur, semenjak pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, maaf Pak Wakil, di Banda Aceh sudah level berapa? Level 4 sudah? Sama berarti. Insya Allah nanti minggu depan akan naik level pedas gila. Ada levelnya kok sekarang ini. Ayo, di pandemik ini Pak, akhir-akhir ini kalau kita mau sadar, kita kan lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Kita lebih sering khawatir dengan penyakit jasmani, tapi lupa dengan penyakit rohani kita, Pak. Ya, kalau kita sakit, buru-buru kita cari dokter. Nggak cukup dokter umum, kita cari dokter spesialis. Nggak ada di Banda Aceh, bahkan kita terbang sampai ke Malaysia untuk mencari dokter yang bagus untuk menyembuhkan penyakit jasmani kita. Kita sering lupa, Pak. Penyakit jasmani yang kita pegang ini hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Betul kan? Nih, kayak yang sekarang kita khawatirkan nih Pak. Bahkan sampai Pak Wakil Bupati juga nggak bisa istirahat tenang di rumah. Apa? COVID-19. Boleh saya tanya? Yang terberat dari COVID-19 itu kalau terkena apa sih Pak? Paling mati. Selesai urusan udah. Betul kan? Kalau gitu apa bedanya sama penyakit-penyakit lain Pak? Gagal jantung, mati. Gagal ginjal, mati. Diabetes, mati. Bahkan tidur sendiri pun bisa mati kalau di tengah jalan. Iya kan? Tapi lihat dari COVID ini Pak, bahkan tata cara kita ibadah kepada Allah pun sudah mulai dirubah dalam rangka pandemi COVID ini. Maaf sekali, maaf, bukan saya nggak percaya COVID itu nggak ada. Bukan saya bilang COVID itu nggak ada Pak, COVID itu ada. Tapi tolonglah Pak, jangan takut-takuti kita orang kecil dengan pandemi COVID ini. Kita kan masih punya Allah. Janji Allah itu, wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat, dokter, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi lihat berapa banyak masjid-masjid di Aceh ini
ketika sekarang akhir-akhir ini pandemik mulai menjaga soft sholatnya. Iya kan? Kita lupa baginda Nabi mengajarkan kepada kita ketika menghidupkan sholat berjamaah apa? Lurus dan rapatkan soft sholat. Kenapa? Fa innaka taswiyata sufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatnya soft sholat bagian dari kesempurnaan sholat itu sendiri. Sekarang sholat sudah mulai berjarak. Makanya dulu sebelum ada COVID di Aceh ini Pak, saking rapetnya soft sholat, jangankan manusia, setan pun gak bisa lewat. Saking rapetnya. Sekarang ini yang terjadi, jangankan setan, manusia lari-larian di masjid sekarang. Itu dari ibadah, dari silaturahmi. Efek COVID kan sangat terasa. Betul bahwa silaturahmi di era pandemik COVID-19 ini sekarang sudah mulai terbatas Pak. Anggaplah yang paling ringan, kita ketemu kawan kita sendiri sekarang udah tidak mau salaman Pak. Iya kan? Ini aja nih yang jelas nih. Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, selama mereka masih berjabat tangan, Allah sedang gugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang jabat tangan tidak mau Pak. Sekarang bagaimana jabat tangannya era COVID? Ini mau silaturahmi apa mau baris berbaris Pak sebenarnya Pak? Ini loh kita, ini saya bilang lagi, jangan sampai nanti bilang Sauki nggak percaya sama COVID. COVID itu ada, tapi tolong jangan kita masyarakat ditakut-takutin dengan bahayanya COVID ini. Yang bikin COVID ini masih terus ada kan cuma satu Pak, sebenarnya anggarannya masih ada. Ini kan agak lucu Pak, kita pandemik ini Pak. Ya, pemerintah memberitahu bahaya COVID, khawatirnya kita luar biasa. Tapi Al-Quran menjelaskan siksa azab kubur, siksa azab neraka. Kita malah sering terkesan tenang-tenang saja Pak. Ini loh kita. Gara-gara penyakit jasmani ini, tingkat keyakinan kita sama Allah lentur, nyaris luntur adanya. Iya kan? Lagi kan lucu nih Pak COVID ini, mohon maaf sekali, mohon maaf. Ini agak lucu nih Pak COVID buat saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau buat teman-teman di sini. Ramadan COVID naik. Ya, ntar mau Lebaran naik lagi. Idul Adha kemarin naik lagi. Karena berdekatan dengan Muharram naikin jadi level 4. Ini sebenarnya COVID ini virus apa setan Pak? Lah kok naiknya cuma pas hari besar Islam saja Pak? Iya kan? Sementara saat pilkada tenang-tenang saja mereka. Saat ibadah-ibadah agama-agama lain melakukan ibadah, nggak ada COVID yang meningkat. Saya heran ini. Ditakut-takutin kita karena apa? Mereka tahu tingkat keyakinan kita sama Allah saat ini sudah lentur, nyaris luntur adanya. Itulah sebabnya kenapa ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, apa sih yang menyebabkan hati kita ini mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah ini? Beliau menjelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, apa? Araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Ternyata kita di Banda Aceh ini Pak terlalu kenal sama Allah Bu. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan kalau dengan bahasa bercanda saya sering bilang begini, banyak dari kita Pak di Banda Aceh ini baru ingat lagi sama Allah di saat kepala kita sudah terbentur tembok Pak.
Kalau sudah kejedot tembok, ya Allah, baru ingat lagi sama Allah. Artinya apa? Berapa banyak Pak dari kita yang baru ingat Allah itu saat kita sedang punya masalah. Ketika kita lagi punya masalah, zikir nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat datang paling awal di masjid sebelum berjamaah. Pengajian hadir sama guru dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari masalah Pak, jalan ke Raudhatul Jannah lupa lagi Pak. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Tingkat keyakinan kita sekarang sama Allah seperti itu Pak sekarang. Bahkan saya yakin buat orang tua di sini, sebagai orang tua, saya yakin 1000% kita yang hadir di Masjid Raudhatul Jannah ini bukan cuma kenal Pak sama Allah. Kita ngajarin ke anak keturunan kita. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah Pak. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Ya udah masing-masing aja nyautnya, jangan pakai disebut, malu. Kita terlalu kenal sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Kalaupun kita laksanakan, berapa banyak dari kita yang sholat sengaja untuk mengakhirkan waktu dari yang Allah kasih ke kita. Kita lupa bahwa sholat di awal waktu itu amalia yang paling utama. Iya kan? Tapi berapa banyak kita nih Pak, gara-gara urusan dunia ini, untuk sholat antara jeda di akhir-akhir waktu. Allahu Akbar. Kita sering lupa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang nanti pertama kali dihisap itu sama Allah, sholat kita Pak. Allah nggak akan tanya berapa banyak harta kita. Allah nggak akan tanya berapa banyak luas kebun kita. Allah nggak akan tanya berapa banyak anak kita. Yang pertama kali Allah tanya, sholat kita bagaimana. Makanya kalau abang-abang saya ingat, bapak ibu masih ingat, dulu orang tua saya pernah bilang begini, bahwa sesungguhnya yang namanya iman, orang tua saya termasuk guru saya itu Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar. Ketika kami masih jadi santri, beliau mengajarkan begitu, bahwa yang namanya iman itu Pak, ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkatannya. Pertama ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya nih. Ini iman siapa Syauki? Orang Banda Aceh kah? Belum. Enggak. Ini imannya para anbiya Pak. Jadi para nabi itu Bapak Ibu, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah Pak. Belum ada sejarahnya nabi mengundurkan diri jadi nabi. Kalau kecil banyak Pak. Ayo kita buka sejarah Pak. Nabiullah Ayub alaihi salam, ketika beliau lagi dikasih penyakit sama Allah, ada istrinya yang tidak sabar sama penyakit Nabi Ayub. Ngobrolan suami istri dalam kamar. Apa kata istri Nabi Ayub saat itu? Ayub, Ayub. Apa Beb? Abang ini kan seorang nabi. Terus ya mintalah sama Allah bang, supaya Allah sembuhkan penyakit abang. Pasti Allah kabulkan bang, kan abang nabi. Mendapatkan tekanan dari istrinya, Nabi Ayub tersenyum.
Beliau berkata, "Oh, I'm sorry my dear." Wah. Mohon maaf ayang beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Lah, kok gitu bang? Allah nih masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya sayang. Allahu Akbar. Nabi Ayub alaihissalam. Beda sama kita pak. Kita baru pusing sedikit pak. Sholat berjamaah ke masjid nggak mau jalan sudah pak. Di Jakarta, lu nggak di sini, di Jakarta yang banyak. Ini mah orang Jakarta baru pusing sedikit nggak mau sholat berjamaah di Jakarta. Di sini sih sama. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang Banda Aceh pelit-pelit ya. Satu hari ketika lagi halaqah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, iya, menurut kalian ini siapa orang yang paling pelit?" Para sahabat pada dulu-duluan menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang pelit itu yang gak mau berbagi kepada sesamanya." Itu bukan kepelit namanya, memang medit sudah itu mah. "Ya Rasulullah, orang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersedekah di dalam masjid ini." Bisa juga, tapi nggak paling pelit. Kan yang saya tanya orang yang paling pelit. Sungguh Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui, jawaban para sahabat kompak. Baginda Nabi bersabda, orang yang paling pelit di antara kita ini adalah, kata baginda Nabi dalam hadis, adalah ketika orang yang disebut namaku, kata baginda Nabi, dia nggak mau bersolawat atasku. Ini orang paling pelit. Oh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal perjuangan pak, beliau itu yang nahan untuk berhenti dakwah dari siapa turunnya itu? Dari pamannya yang tercinta. Bahkan tidak tanggung-tanggung pak, paman Nabi ini menawarkan 3 buah tawaran yang ukuran manusia biasa susah untuk ditolak pak. Apa tawaran yang ditawarkan kepada beliau? 3 tak: harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota pak. Iya, yang banyak onta tapi ya. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Rasul. Apa jawaban beliau? "Wahai paman tercinta, bahkan apabila kamu sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena imannya Nabi itu mantap pak, selalu naik, tidak pernah turun. Makanya tidak ada sejarah menceritakan Nabi mengundurkan diri. Betul kan? Kalau Nabi tobat ada pak. Nabi tobat, Ahmad Musaddiq, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ya, kemudian beralim menjadi gafatar. Itu ngaku jadi nabi, ditangkap sama polisi, keluar menyatakan tobat. Ini baru cerita Nabi tobat. Itu yang pertama, imannya selalu naik, tidak turun. Yang kedua ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, abang-abang saya, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala pak. Malaikat tidak pernah salah, ya jangan heran.
Nggak perlu kita heran malaikat nggak pernah berbuat salah. Kenapa? Memang malaikat diciptakan sama Allah itu untuk mematuhi perintah yang Allah berikan kepada mereka. Ayo, ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah, Pak, tugasnya itu sujud. Sujud saja mereka nggak bangun-bangun sampai sekarang, Pak. Allahu Akbar. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan untuk zikir. Zikir saja tidak berhenti-berhenti, Pak. Malaikat Israel. Kenal sama malaikat Israel? Apa tugas malaikat Israel, Pak? Mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya sudah, dicabutin aja tuh nyawa tuh, nggak ada urusan, Pak. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, tugas malaikat Israel mencabut roh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nggak ada malaikat Israel sentimen sama orang, terus bercanda sama nyawa orang, Pak. Dicabut, ditaruh lagi, dicabut lagi, ditaruh. Nggak ada, Pak, nggak ada. Oh, bahkan diajarin sama guru saya, ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya, Pak. Tapi nggak pernah protes nih malaikat, Pak. Malaikat Israfil, peniup sangkakala, itu dari diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya tuh, Pak. Makanya jangan pernah di Aceh ini berharap malaikat Israfil bakal cek sound, Pak. Selesai kita di Aceh ini, Pak. Kok bisa, Sauki, imannya malaikat itu stabil? Nah, ini masalahnya yang penting. Karena malaikat itu, Bapak Ibu, hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi malaikat itu kalau ibarat sekarang nih teknologi namanya robot. Ya, ditugaskan, diciptakan hanya untuk mematuhi perintah Allah. Makanya kalau kita sadar, Pak, Allah menitipkan 2 buah superkomputer paling canggih yang pernah diciptakan di dunia ini dalam diri kita masing-masing. Allahu Akbar. Raqib dan Atid. Tuh superkomputer paling canggih, Pak. Nggak akan pernah nge-lag, Pak, komputer itu, Pak. Ya. Dan nggak mau bisa disuap, Pak, komputernya. Kali kita mau bikin dosa, malaikat Atid kita bilang jangan disambel dulu, ntar. Enggak. Betul. Malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Sehingga kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya nggak usah kagum kita, karena memang sudah tugasnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada imannya itu selalu nggak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini iman siapa nih? Ini imannya hewan, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hewan berbuat salah, nggak perlu dimarah-marahin, Pak. Buang-buang energi. Sapi, kambing kalau lagi datang laparnya, Pak, nggak perlu nyari DKM Masjid Raudhatul Jannah terus tanya, Ustadz, ini rumput halal apa haram ya? Makan aja, nggak ada urusan. Ya kambing, Pak. Udah jalan siang-siang, mana panas di alun-alun Banda Aceh, mana nggak pakai celana. Apa malu? Kuda. Jangan besok Bapak ngelihat kuda nggak pakai celana terus Bapak langsung telak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran, siang-siang nggak pakai celana. Kitanya yang gila, Pak. Kenapa? Karena hewan itu, Pak, hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, ya cukup maklumin saja sudah, nggak perlu dimarah-marahin lagi. Ya. Nah, yang keempat diajarkan sama guru saya, orang tua saya, Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar, apa? Yang keempat ada al-imanu yazidu wa yankusu.
Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini imannya siapa nih? Ini iman kebanyakan orang Banda Aceh, Pak. Kebanyakan kita, Pak, imannya nih, Pak. Iman kita nih kan iman naik turun, Pak. Sebentar. Iman kita nih, Pak, masih iman naik turun. Iman kita, maaf sekali, maaf, masih iman dengan siapa kita berkawan, Pak. Itu iman kita tuh, kalau kita mau jujur. Kalau lagi berteman sama tuan-tuan guru, Masya Allah, cakep iman orang Banda Aceh, Pak. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, pengajian datang. Kenapa? Lagi deket sama tuan guru. Tapi begitu selesai aja pengajian ngopi, ada temennya ngajakin judi online, yuk ikut aja judi lagi udah. Ada yang kayak begitu di sini. Makanya baginda Nabi kan mengajarkan, Bang. Baginda Nabi itu mengajarkan seseorang itu dilihat dari agama temannya. Ini maaf nih. Baginda Nabi mengingatkan seseorang itu dilihat dari agama temannya. Makanya Islam ketat, Pak, dalam memilih kawan. Kita harus ketat dalam memilih kawan. Pakai contoh saja dah, pakai contoh. Kulit sapi yang kalau selesai dipotong, Pak, itu jangankan kita pegang, Pak, kita lihatnya saja jijik, Pak. Betul kan? Kulit sapi itu, Pak. Tapi karena kulit sapi ini berteman sama Quran, jadi kantong Quran numpang mujur, Pak, dimuliain dia, Pak. Sebelum dipasang disamak dulu, dicuci, disamak, dijemur. Selesai diukurin buat kantong Quran, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi. Sebelum ditaruh dicium dulu kalau mau diambil. Allahu Akbar. Kulit sapi yang hina dina numpang mujur karena berteman sama Al-Quran. Coba kalau kulit sapi itu berteman sama kayu, Pak, jadi bedung. Orang masih pada pules tidur subuh-subuh udah dikemplangin, Pak. Tuh salah dikit doang tuh milih temen tuh, Pak. Gara-gara salah milih temen saja. Ini kan jujur, iman kita masih tergantung iman dengan siapa kita berteman. Kalau lagi kita berteman sama orang alim, sama tuan-tuan guru, Allahu Akbar, cakep sekali, Pak, iman kita di sini, Pak. Ini iman kita naik turun, Pak. Kenapa? Orang tua saya pribadi, ayah almarhum Ki Zainuddin MZ, pernah bilang begini, kita nih, Pak, orang Aceh, Pak, itu sebagai manusia sosok yang komplit dan kompleks. Makanya disebutnya imannya naik turun, Pak. Karena kita manusia ini komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita kan juga dikasih nafsu. Akal buat apa? Liyatafakkar, untuk berpikir. Nafsu buat apa? Untuk berkembang biak, Pak. Kita menghasilkan anak keturunan kita, penyambung cerita, penerus sejarah. Makanya kalau sadar, Pak, sebenarnya nggak macam-macam, Pak. Dua perkara ini saja, Pak, yang bertengkar dalam diri kita nih, Pak. Iya kan? Akal, nafsu, benar salah, iya tidak, hak batil, halal haram. Dua perkara ini saja kan, Pak, yang selalu bertengkar dalam diri kita. Kalau lagi akal kita yang menang, Allahu Akbar, jadilah orang Banda Aceh ini malaikat berpotongkan manusia, Pak. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan, Pak. Apa buktinya, Sauki? Kalau kita imannya lagi turun lebih hina dari hewan, kita tengok hewan, sebuas-buasnya seekor sapi, makanannya masih tetap rumput, Pak. Iya kan? Tapi kalau kita manusia sudah buas, Allahu Akbar, jangankan cuma rumput, Pak, bansos dimakan, Pak. Allahu Akbar.
Manusia kalau sudah buas. Yuk, di taklim subuh pagi hari ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, Pak, yang saat ini sudah mulai lentur, bahkan nyaris luntur adanya. Di pagi hari ini kita tanamkan kembali di hati kita. Kita pelajari lagi syahadat kita. Kan syahadat mengajarkan kalau memang kita sudah yakin tiada Tuhan selain Allah, maka pada hakikatnya kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta keluarga besar dari Gerakan Pemuda Subuh, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, nggak pernah kita laksanakan, Pak. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa kita ngaji? Jam 7. Baik. Ada pertanyaan sedikit. Sauki? Iya, Pak. Kenapa tadi di Raudhatul Jannah kamu bilang kita ini sebagai makhluk? Bukankah kita ini manusia sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah, Syauki? Maaf Bapak Ibu, pagi hari ini saya berani bicara begini. Satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma Rasulullah, Pak. Apa buktinya, Syauki? Silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Dijelaskan bagaimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita orang Banda Aceh. Hei orang Banda Aceh, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Ya sudah Syauki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah. Saya nggak bisa bilang apa-apa karena sudah termaktub dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan saya, Syauki, apakah kita yang sedang menghadiri pengajian subuh ini bukan hamba Allah, Syauki? Bu, ya lemes. Belum sarapan ya Bu ya? Sama. Kita hamba Allah apa bukan, Bu? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa, Pak? Kata saya. Kan kalau masih kata saya itu namanya ngaku, Pak. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu, Pak. Berapa banyak dari kita yang pagi hari ini duduk di tempat mulia pagi hari ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa kencang dan lantang, saya hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Yuk pagi hari ini, kalau memang kita ingin diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya, Syauki? Memperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah. Yang tadinya ibadah ini masih sebatas pengguguran kewajiban belaka, upping level kita, naikin tingkatan kita, Pak. Ibadah kita sebagai kebutuhan buat kita. Banyak dari kita ibadah ini masih sebatas menggugurkan kewajiban, sehingga maaf sekali nyaris tidak mendapatkan esensi dari ibadah itu sendiri. Padahal apa? Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi berapa banyak orang sekarang salatnya rajin, maksiatnya tekun. Ngajinya setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Sedekahnya mau,
menyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Betapa banyak dari kita termasuk saya pastinya, iman hanya sebatas ucapan tapi sekular dalam perbuatan. Nah, dalam rangka mengembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah, karena Al-Quran ini adalah wahyu kalam Allah, maka pagi hari ini saya beserta adik-adik saya dari komunitas Serio Indonesia Mengaji pagi hari ini menawarkan proposal investasi akhirat di hadapan Bapak Ibu. Ini loh investasi yang paling menguntungkan, Pak. Kenapa saya berani bilang menguntungkan? Karena dalam Islam diajarkan orang yang membantu orang lain untuk melakukan perbuatan baik, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan perbuatan baik itu sendiri. Nah, Al-Quran, baginda Nabi dalam satu riwayat mencatat bersabda, orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya satu huruf berbalas 10 kali lipat. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Dijelaskan dalam hadis tersebut, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak Ibu, bayangkan investasi akhirat kita nanti, yang ketika Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan ini dibaca oleh para mata jernih penghafal Al-Quran atau calon penghafal Al-Quran. Yang saya pernah silaturahmi ke dayah-dayah para penghafal Al-Quran, mereka itu dalam membaca Al-Quran, murojaahnya itu sehari itu rata-rata 8 sampai 10 jam. Berapa banyak investasi akhirat yang akan kita dapat dari Al-Quran ini, Pak? Bukankah ada 3 perkara yang wajib memberikan syafaat? Ada 3 perkara yang bisa mendatangkan syafaat. Pertama, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaatul uzma ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Pertama, harus memperbanyak sholawat. Ulama-ulama kita kalau sholawat itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Sehari itu 10.000 rata-rata. Yang kedua, hidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang sanadnya sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi itu dalam ilmu agama yang namanya sanad keguruan itu mutlak adanya, Pak. Betapa kita sekarang ini akibat kesibukan kita akan urusan dunia ini, Pak, sehingga kita nyaris tidak mempunyai sanad. Kita lebih sering dan senang belajar agama sama Mbah Google, ngaji agamanya sama ustazah YouTube. Sehingga jangan heran kalau orang sekarang ini banyak tahu tapi tidak pernah tahu banyak. Banyak tahu, soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu, konfrontir, saya juga katanya. Jadi untuk menghidupkan sunnah, lihat dari yang dijalankan guru-guru kita yang sanad beliau secara mutawatir sambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, yang pertama, kita harus sadar diri. Berapa banyak sholat, berapa banyak kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi dalam diri kita, dalam hidup kita. Berapa banyak kita bersolawat kepada beliau dalam sehari. Berarti kalau mau hitung-hitungan, Pak, kita cuma punya kesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah hanya 40% saja, Pak. Berarti kita harus mencari alternatif lain. Yang kedua, yang memberikan syafaat itu apa? Kita mempunyai anak yang hafal Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Kenapa? Orang yang menghafal Al-Quran menurut baginda Nabi dalam satu riwayat hadis, maka mereka berhak untuk memberikan syafaat bagi keluarganya, 4 ke atas, 4 ke bawah di dalam keluarganya. Yang ke atas siapa? Ayahnya, kakeknya, terus ke atas kakek lagi, ke atas lagi, 4 ke atas.
Kalau dia punya abang, kita mulai dari abangnya, ayahnya, kakeknya, uyutnya. Ke bawah siapa? Anaknya, cucunya, cicitnya, sampai kalau kata orang Betawi bilang kumpinya. 4 ke atas, 4 ke bawah. Tanyalah sama diri kita, apakah kita mempunyai anak yang hafal Al-Quran? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka tinggal satu kesempatan kita yang terakhir. Siapa? Syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Karena baginda Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Quran baik-baik. Sungguh Quran nanti di yaumil akhir itu akan datang sebagai sahabatnya untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya, pada para sahabatnya, memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Sahabat Al-Quran, baik yang membaca Al-Quran, lebih-lebih yang menghidupkan Al-Quran di bumi Aceh tercinta ini.